Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa TV Indonesia Publisher atau IPTV di manapun Anda berada, khususnya kalangan dunia notaris PPAT di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, saya Jai Mulyadi berkesempatan diterima di kantornya Bapak Iman Ihsanto SHMKN, yang mana beliau adalah selaku Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Pemalang Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan juga selaku notaris. Beliau juga masuk di jajaran penasehat ya Mas ya? Dewan Penasehat Pengwil Jawa Tengah IPAT. Alhamdulillah tanggal 14 kemarin telah diadakan pelantikan dan pengukuhan. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama karena kesibukan beliau yang sungguh luar biasa ini menyempatkan untuk bertemu kita pada edisi Bincang-Bincang Siang atau BBS. Kita akan mengetengahkan beberapa topik. Yang pertama mengenai rekonsiliasi kedua pihak PPINI. Jadi bahwa tanggal 15 ya Pak Iman ya. Ini kan kemarin Kementerian Hukum, sekarang kan diganti Kementerian Hukum ya. Ada masyarakat biar pada tahu ini. Untuk Kementerian HAM sendiri, Kementerian Pemasyarakatan sendiri ya. Oke. Jadi langsung saja Pak Iman Ihsanto selaku notaris juga yang sudah berkecimpung lama ya di dunia kenotariatan. Mengamati kondisi dinamika organisasi yang carut-marut, tentu ada harapan atau ekspektasi bahwa Ditjen AHU Pak Widodo dalam hal ini perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menjembatani ya. Jadi biar tidak ada polarisasi lagi dan sesuai dengan UJN itu bahwa wadah tunggal organisasi notaris ya INE itu. Nah, menanggapi rekonsiliasi tersebut bagaimana Pak Iman? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang rekan-rekan semua. Terkait rencana rekonsiliasi, saya secara pribadi sangat mengapresiasi dan sangat menantikan. Memang batas waktunya kan kemarin tanggal 15. Kita nggak tahu nih seperti apa rekonsiliasinya. Apakah melebur menjadi salah satu? Kenapa saya katakan salah satu? Karena memang kalau kita melihat secara de facto ya, kita bicara di jure ya, de facto memang ada dua kubu gitu. Kubu Kongres dengan Pak TF selaku ketum, kemudian kubu KRB dengan Pak Irfan atau Pak Uten selaku ketua. Ya tinggal, kalau kita di daerah tinggal lihat saja nanti seperti apa. Artinya apakah yang KLB melebur ke Kongres? Opsi pertama mungkin, opsi keduanya sebaliknya, Kongres yang melebur ke KLB, atau opsi ketiga ya menjadi satu sudah. Kan seperti itu, menjadi satu dalam arti ketuanya mungkin tidak dari dua-duanya gitu. Kalau yang opsi satu kan berarti ketuanya mungkin ya, ini gambaran saja, ini pendapat saya. Ada misalkan dari KLB ke Kongres berarti ketuanya mungkin masih dari KTF, mungkin sekretarisnya Pak Uten, atau sebaliknya. Dan ini kan satu dua ini kan
sangat dinamis sekali gitu. Iya. Opsi yang paling masuk ya mungkin opsi 3. Sebetulnya kalau opsi yang mau diambil sih nggak terlalu jadi masalah buat kami yang di daerah. Tetapi mungkin menjadi catatan adalah ketika kita bicara Jawa Tengah nih. Iya. Realitasnya Jawa Tengah itu penggulnya ada 2. Ini juga jadi dilematis sendiri. Mungkin pengganya nggak begitu, tapi penggulnya ada 2. Sama seperti di atas. Kalau mungkin masing-masing kubu mengatakan sana nggak benar atau ini, ya itu pendapat masing-masing kita harus hormati. Tapi nyatanya di PP ada Pak dan ada Pak TF. Di Jawa Tengah ada Mas Halim dan ada Bu Helina. Iya. Gitu kan. Ini kita tunggu nih. Kita ikuti saja nanti. Saya tidak mau berandai-andai, tapi yang jelas kita ikuti saja. Karena bagaimanapun juga masing-masing pasti punya pendapat, punya argumentasi, yang tentunya ya harus kita hormati. Toh kita berharap, ya segeralah. Saya sebagai anggota berjengah melihat situasi kayak gini, gitu loh. Apa sih yang dicari gitu loh. Iya. Ya kan. Akhirnya kan korbannya kemana-mana nih, mereka kemana-mana nih. Betul. Ya kan, teman-teman yang mau perpanjangan, kemudian istilahnya adik-adik yang mau masuk ke istilahnya apa, dunia persilatan, itu juga terhambat segala macamnya. Gitu. Jadi kita ikuti. Kalau memang nanti harus ada kongres ulang, yang kita ikuti. Otomatis ke bawah ada konverda ulang, ada konverda ulang bagi yang sudah konverda. Tapi bagi yang belum kan nggak perlu. Sekali lagi saya menunggu keputusan dari pusat. Seperti apa, insya Allah kita ikuti. Toh saya juga sekarang dilala, saya juga sudah tidak menjabat di organisasi. Saya sudah pernah, ya ada yang sudah organisasi, sudah di organisasi, anggota biasa, terbaiklah buat organisasi. Dan teman-teman juga saya minta untuk mengikuti arahan dan petunjuk dari pusat. Apapun itu keputusannya. Kalau memang harus bersatu, ya kita harus bersatu. Alhamdulillah Pemalang enggak. Pemalang untuk pengdanya Pemalang solid lah. Hanya karena ke Jawa Tengah ini. Ya kan. Dan nanti efeknya juga ke bawah nih. Karena ada 2 yang melantik nanti. Kebetulan Pemalang sudah dilantik dari Bu Helina, tapi juga ada mungkin dari tempatnya Pak Halim juga pasti ada yang melantik juga. Gitu. Kan gimana nanti? Kita ikuti aja. Nggak terlalu jauh. Seperti itu Mas ya. Yang topik kedua Mas Iman, bahwa masih di dunia notaris ya. Bahwa kemarin di awal tahun notaris, teman-teman notaris terutama yang menjelang mau pensiun ini mendapat kado spesial, kado tahun baru 2025 mengenai perpanjangan masa jabatan usia notaris yang tadinya 67 ditambah menjadi 2 tahun menjadi 70, seperti itu. Nah, kita juga kemarin TV Indonesia Publisher yang merupakan jaringan atau link daripada media Rainway Group pada Selasa sore itu mengadakan wawancara langsung dengan Anisitus Amanat Ham. Beliau adalah notaris Kabupaten Kendal yang merupakan pemohon ya. Seperti itu. Intinya permohonan judicial review dari yang bersangkutan itu diterima sebagian atau dikabulkan, bahasa dikabulkan seperti itu. Anak-anak.
Dengan kado spesial tersebut, menurut tanggapan panjenengan bagaimana? Monggo. Baik, pastinya pertama mengapresiasi perjuangan dari apa namanya, perjuangan dari rekan senior Aminatus. Kalau saya pribadi, Ya. 70 tahun gitu kan. Kebetulan saya diangkat notaris di posisi di usia 29 saat itu tahun 2009. Berarti nanti masa kerjanya 41 tahun. Masih 41 tahun. Total Ya. Berarti ini nanti saya pensiun yang harus yang 2045 menjadi 2050. Betul. Cuman yang jadi pertanyaan, kalau saya pribadi masih sama 70. Itu. Iya, pertanyaan itu pasti. Ya kan. Jadi di satu sisi kalau kita melihat usia pensiun, alhamdulillah usia 70. Kan gitu. Tetapi di satu sisi pertanyaannya nyampe nggak gitu loh. Terus bagaimana dengan apa namanya protokol-protokolnya nantinya? 40 tahun siapa yang akan nyimpen segala macam berarti kan itu kan juga harus dipertimbangkan. Iya, secara matang ya. Iya kan. Kemudian berkaitan dengan putusan itu sendiri, kalau kita melihat dari 65 ke 67 itu memang masih ada campur tangan organisasi di situ. Tapi dari 67 ke 68, 68 ke 69, 69 ke 70, sampai hari ini belum ada juknisnya. Jadi di putusan itu hanya mengatakan berdasarkan tes kesehatan, berdasarkan tes kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit pemerintah yang dituju oleh kementerian. Teknisnya belum ada. Ya, mungkin teman-teman yang baru atau mepet nih ya, itu mungkin masih bisa ya ada penyesuaian lah, transisi, dan nanti kelihatannya itu di saya, di teman-teman yang sebetulnya sekarang ini untuk sampai 5 itu masih 10 tahun misalnya, ya kan, atau mungkin 5 tahun lah untuk nyampe ke 65-nya. Dari jangka waktu 5 tahun ini kan pasti akan ada regulasi-regulasi yang akan menyesuaikan dengan putusan itu. Meskipun putusan MK itu kan bersifat final. Tapi sekali lagi juknisnya melampaui putusan itu. Harus menyesuaikan. Bila lah nomenklaturnya juga berubah, kementeriannya, gitu kan. Mereka juga pasti akan ada penyusunan aturan. Tambah lagi di tanggal 15 kemarin organisasi masih carut marut. Ya seperti itulah, gitu kan. Carut marut lah, seperti itulah. Gitu. Ya kita sesuaikan gitu. Mungkin bagi teman-teman yang ya punya suara lantang. Tolong deh, sudah ini kita bicara senior udah ngapain juga gitu. Udah apa yang kita cari. Ya sing wis lah kemarin gitu kan. Kita perbaiki bareng-bareng. Saya yakin Pak TF maupun Pak Udan itu pasti kan punya pengalaman yang cukup untuk memimpin suatu organisasi sebesar ini. Dan mereka juga punya etikat baik untuk membesarkan organisasi ini. Tapi kan mungkin ada beberapa bagian, beberapa part yang mungkin akhirnya harus berseberangan nih. Nah, ini mungkin momen yang baik. Ada masukan dari Kementerian Hukum, ada kado indah di awal tahun, ya kan. Terus ya bentar lagi sudah mau masuk di bulan Ramadan dan bulan Ramadan dan Lebaran, ya sudah ada salah. Kita masih islah jengah gitu. Mungkin
bagi teman-teman yang baru gabung, wah gini-gini, udahlah, kita lagi, kita ayo seperti itu. Kita untuk yang putusan kita tinggal tunggu juknisnya dari kementerian. Secara resmi ya? Iya, pasti ada. Nggak mungkin hanya putusan aja kan. Itu ya. Closingnya Mas Iman itu bahwa kemarin di hari Selasa 14 Januari 2025 di Hotel MG Stos Jalan Mada Kota Semarang telah dilakukan pelantikan dan pengukuhan ya, termasuk juga panjenengan kan ikut di situ sama teman-teman yang lain. Nah, sesuai dengan visi dan misinya Mas Wedi yang sekarang dibantu sama teman-teman termasuk Mas Nano itu kemarin, bahwa siap menyatukan seluruh anggota kan gitu. Nah, tanggapan dari panjenengan selaku Ketua IPAT dan selaku insan PPAT secara pribadi dengan kepengurusan yang baru ini bagaimana? Monggo. Prinsipnya kita loyal pada organisasi dalam pemilihan Mas Wedi. Dan mungkin sedikit koreksi ya. Iya. Ketika ada statement siap menyatukan anggota. Iya. Kenapa harus disatukan? Wong IPAT gak ada masalah kok. Iya. Gitu loh. Iya. Apa yang harus disatukan? Kan statementnya beliau saya juga mendukung ketika sudah urusan yang lain harus dibawa ke sini. Iya. Guys, sebenarnya dengan kalimat itu sudah jelas. Iya. Iya. Beliau sudah punya visi dan misi membawa IPAT Jateng lebih baik. Iya. Tapi itu tadi saya koreksi kalimat menyatukan. Nah, apa yang disatukan? IPAT gak ada masalah kok. Iya. Iya. Yang masalah kan organisasi lain. Siap. Ya memang bulan orangnya. Iya. Iya. Ya kan. Jadi mungkin buat tim Mas Wedi dan bersama Mas Wedi juga satu selamat terpilih. Matur nuwun, saya sudah diminta untuk atau mungkin diberi kesempatan lah untuk gabung ke pemilihan Jateng periode 2024-2027 di bawah pemerintahan Mas Wedi. Kalau ya kita dukung. Ya mungkin itu Mas koreksinya, nggak usah ada narasi ini menyatukan. Karena yang namanya menyatukan berarti ada dua hal, ada dua kubu. Padahal IPAT itu kan kita nggak ada masalah. Enjoy karena hanya justru mungkin yang perlu di Mas Wedi dan tim dan juga kita tentunya itu bagaimana kinerja atau mungkin peran organisasi terhadap pelaksanaan tupoksi PPAT itu sendiri kan. Ya sekarang tapi viral tuh katanya PPAT mau di rolling saja nih. Pengertian PPAT mau di rolling memang yang memberikan statement itu tidak tahu PPAT atau memang benar-benar mau di rolling nih gitu. Padahal kan kita ya mungkin Mas Wedi bisa menyampaikan ke PP ya ketum RPD bagaimana statementnya, karena sejak saat ada statement itu belum ada reaksi tuh dari PP. Apakah memang silent treatment atau memang menunggu? Kita juga nggak tahu ya. Kebijakan dari PP. Tapi yang jelas saya berharap organisasi IPAT khususnya Penwil Jawa Tengah itu bisa memperkuat tupoksi dari PPAT sendiri, hubungan baik dengan PPAT dengan PPN. Karena seperti kita udah jadi rahasia umum lah, kita tahu dari rahasia umum. Kantah Kabupaten A itu akan berbeda dengan kantah Kabupaten B gitu. Nah ini yang mungkin harus dicari benang merahnya biar sama. Karena sama. Misalkan kita bicara SOP berarti Permen ATR 10/2001 gitu. Itu udah jelas. Kemudian kita bicara PNBP, PP-nya juga udah jelas. PP 128/2015. Tapi kenapa implementasinya berbeda? Kan kayak gitu. Ya. Saya kira itu sih. Intinya itu Mas ya. Oke.
Demikian pemirsa TV Indonesia Publisher, bincang-bincang siang singkat kita dengan Bapak Iman Iksanto SMKN. Semoga dari bincang-bincang ini memberikan sebuah informasi update atau sebuah edukasi mengenai harapan dan organisasi INI maupun IPAT tetap kembali kepada kita lagi itu mempersatukan seluruh anggota, terutama INI ya. Kalau IPAT no way, nggak apa-apa. Terima kasih Iman Iksanto. Semoga selalu sehat terus, dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Demikian pemirsa, saya Jai Mulyadi dari TV Indonesia Publisher menyudahi perbincangan kita pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.